warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan saya dulu dari Padang, di sini kami observasi tentang wawancara ini. Terkait yang pertama itu materi tentang sistem ABS, kedua mungkin sistem EPI, ketiga mungkin sistem TPS. Mungkin masuk yang pertama itu sistem ABS. Apa sih sebenarnya Bang, apa perbedaan dari sistem ABS ini dengan sistem pengereman lainnya? Yang pertama kita bahas fungsi dulu. Sistem ABS pada mobil berfungsi untuk mengatur tekanan minyak rem kepada setiap roda, yang dimana fungsinya itu memberikan keamanan pada saat berkendara agar dan tidak terkunci dengan data di permukaan jalan yang licin. Itu dia fungsi sistem ABS. Jadi perbedaannya dari sistem pengereman yang lainnya. Kalau sistem pengereman ABS, yang pertama dari speknya ya. Sistem dan ABS lebih simpel. Ya, tidak ada modul ABS, tidak ada sensor ABS. Sedangkan sistem rem ABS lebih rumit. Itu dari segi part komponennya. Dari segi fungsinya, sistem ABS itu membuat kita lebih aman ketika jalan licin, membuat tidak terkunci tekanan minyak rem yang diatur oleh modul ABS. Sedangkan rem yang non ABS itu remnya, tekanan minyak remnya sama setiap roda, jadi lebih cenderung rem bisa terkunci ketika jalan licin. Mungkin Bang, dengan sistemnya ABS yang mungkin buka tutup atau kunci ya, itu kalau bannya tidak sesuai standar itu apakah ada slip atau gimana? Beberapa pabrikan mungkin melakukan hal seperti itu ketika ukuran ban tidak sama antara kiri kanan baik depan belakang, sistem ABS-nya tidak berfungsi secara normal. Jadi slip atau remnya tinggi dengan sendirinya karena pembacaan sensor ABS membaca putaran roda tidak sama. Nah, jadi di sini Bang biasanya mobil masuk itu gunanya apa? Terkait yang pertama itu sensor ABS yang di layar instrumen clusternya menyala. Yang kedua itu remnya mengunci. Oh, jadi penanganannya ini bagaimana? Penanganannya yang pertama kita cek, kita scan dulu apa yang menyebabkan sensor ABS yang menyala. Setelah kita scan, biasanya kalau sensor ABS menyala itu yang bermasalah di sensor ABS-nya, kiri, depan, kanan depan, maupun yang bagian belakang. Biasanya kalau sensornya bermasalah, dilakukan pergantian sensor ABS. Mungkin lanjut Bang, dari selanjutnya itu tentang sistem EPI. Apa sistem EPI ini kan lebih mudah daripada sistem yang sebelumnya ini komputer. Jadi perbedaannya seperti apa? Perbedaannya sistem EPI dengan konvensional. Yang pertama, kalau sistem EPI ini kan sistem pengasihan dan bahan bakar. Kalau sistem EPI ini sudah diatur yang mengatur agar pembakaran dan bahan bakarnya di mesin itu menggunakan komputerisasi atau ECU, sedangkan konvensional manual. Jadi pengaturan pengasihannya minyaknya, bahan bakarnya juga diatur oleh ECU. Itu membedakan EPI. Jadi untuk ini Bang, kerusakan yang terjadi atau keluhan misalnya apa?
Kalau di sistem EV yang terjadi itu yang pertama mobil hitam atau di dalam tidak rata, yang kedua itu lampunya lantas kemudian menyala. Jadi sebenarnya bang kalau mobil bintang apa ini bang kendalanya? Kendalanya yang pertama Sebenarnya yang sering terjadi, yang pertama itu dari mesin, dari koil, dari injektor, dari lubang. oh, jadi banyak komponennya yang digunakan bintang ya, bukan hanya pada dari usia atau mungkin selanjutnya itu terkait sistem EPS Bapak. Ini mulai dari ini sistem ini apa sih bang perbedaan dari sistem yang di Pulau itu? Perbedaan utamanya kalau sistem EPS ini kan untuk meringankan mesin. Kalau EPS itu menggunakan motor. Kalau sistem hidrolik menggunakan pompa. Jadi kalau EPS nggak ada pompa yang dibuat dari mesin, kalau senang Jadi yang menggunakan motor. Jadi kalau misalnya kerusakan ya bang, jadi karena motor itu apakah ada yang perbaikan atau langsung yang bisa diperbaiki? Jadi kalau di sini bang yang pernah masuk ya bang, biar sama ini EPS ternyata keras, kalau EPS sama ini. SMS ini kalau nggak salah dia dalam kecepatan tinggi itu berat. Ya, ada beberapa pabrikan yang pakai. Jadi dengan beratnya sistem ini apakah ada itu bang indikasi akan yang terjadi kecelakaan atau gimana? Oh, mungkin hanya itu sih bang. Tanyakan korban sama. Terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raju dengan NIM 241732. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada sistem EV. Ya, yang pertama itu adalah fungsi dari sistem EV itu sendiri, yaitu berfungsi untuk mengatur pembakaran dan penyemprotan serta pencampuran bahan bakar pada ruang bakar dengan menggunakan sistem elektrik atau sistem ECU. Nah, di mana sistem-sistem ini dilengkapi dengan beberapa sensor dan aktuator. Nah, yang pertama itu adalah sensor. Nah, di sini yang pertama itu adalah throttle body. Throttle body ini adalah sebuah throttle body ini berfungsi untuk masuk tempat masuknya udara ke ruang bakar atau ke intake manifold. Mana ini dilengkapi dengan katup. Nah, katup ini akan membuka beberapa mili dengan pengaturan yang ketat oleh dipantau dengan TPS, yang mana TPS ini yang akan mengatur atau memantau daripada bukaan throttle body ini. Nah, TPS ini juga diatur diperintahkan oleh ECU yang akan memerintahkan TPS. Nah, kemudian TPS akan memberikan itu dengan dilengkapi throttle body ini dilengkapi dengan motornya sendiri di sini juga. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada sensor MAP. Nah, ini adalah sensor MAP yang mana sensor ini mengatur
dan mengukur berapa jumlah udara yang masuk ke intake manifold, ya, ke intake manifold ini. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya sensor MAP IAI, mana sensor ini mengukur juga tekanan, mengukur juga berapa jumlah udara yang masuk ke sistem intake manifold ini juga. Oke, ini adalah intake manifold ya teman-teman. Ini adalah intake manifold. Nah, selanjutnya pada sistem EV juga dilengkapi dengan coil. Ini adalah coil. Yang mana coil akan mengatur yang mana coil ini akan mengatur berapa tekanan tegangan yang akan diberikan kepada busi. Nanti busi akan memercikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar nantinya. Oke. Selanjutnya itu komponen selanjutnya yaitu adalah injektor. Ini injektor. Nah, ini adalah injektor. Yang mana injektor ini berfungsi sebagai penyemprot bahan bakar itu sendiri. Dia yang akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, selanjutnya yaitu adalah sebelah sini. Sebelah sini adalah sistem sensor O2 atau sensor oksigen. Yang mana sensor ini berfungsi untuk mengukur berapa sih jumlah emisi gas buang yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh sisa-sisa pembakaran di ruang bakar ini. Oke, selanjutnya itu ada komponen, ada sensor yang namanya CKP. CKP ini letaknya ada di bawah di sekitaran roda kita atau roda kita. Yang mana fungsi dari sensor itu yaitu untuk mengukur di mana posisi dari crankshaft atau piston itu berada. Nah, kemudian ada yang namanya sensor MAP, CKP, CMP. Yang mana sensor ini juga berfungsi untuk mengatur di mana posisinya klep akan tiba, di mana posisi klep. Jadi dia mengatur CMP atau camshaft. Nanti camshaft yang akan menekan daripada camshaft lah yang akan memberikan daya tekanan untuk katup itu sendiri. Oke, selanjutnya itu adalah sistem EPS atau Electric Power Steering, di mana ini adalah sebuah sistem steer atau sistem kemudi dengan menggunakan elektrik, ya, dengan menggunakan elektrik. Oke, di sebelah sini kita akan melihat komponennya. Oke, plus. Oke, plus. Oke, baik teman-teman. Ini adalah salah satu sistem dari steer atau kemudi. Oke, yang paling utama itu adalah ini. Ini adalah sistem dari EPS atau Electric Power Steering. Yang mana di sini adalah terdapat motor. Nih ya teman. Oke, sebelah sini adalah motornya atau dinamo ya. Dialah yang akan menggerakkan dan memudahkan setir ini. Dia yang akan meringankan setir. Jadi itulah perbedaan dari sistem power steering yang konvensional atau menggunakan sistem hidrolik atau aliran fluida. Oke, flash ya, flash. Oke,
Di sini juga dilengkapi beberapa ada sensor. Yang mana sensor ini yang akan mengatur putaran. Dia yang akan membaca putaran dari setir. Apakah setir kemudi akan digerakkan ke kiri atau ke kanan. Nah, di sini dia adalah bak setir. Oke, bak setir. Oke, di sini. Oke, itu adalah bak setir ya. Oke, bak setir. Nah, ini adalah rack end. Rack end dia penyalur dari bak setir itu. Dan di sini adalah tirut. Tirut lah yang mengatur. Dia yang langsung. Nah, ini adalah tirut. Dimana tirut ini dia yang akan terpasang juga dari ke plat roda atau ke sistem roda. Dia yang akan membelokkan roda ini. Gitu dia. Nah, ini dia sistem ABS, Pak. Nah, ini dia yang akan Kalau yang modul ABS tuh yang banyak pipa, ya. dia modul. Kalau yang belakang pompa minyak rem, yang depannya yang modul kan yang pompa sama modul jadi satu. Itulah yang sering error tadi. Yang modul tadi ya, Pak. Nah, yang hitamnya. Oke. Tensinya di dalam dashboard. Bisa dilihatnya mas. Hah? Bisa dilihat kan? Di sini cuma di sini. Ini sedang pembongkaran sistem ABS ya. Jadi lagi diservis. Ini kalipernya lumayan sedikit berkarat ya, sedikit berkarat. Mungkin ini akan diberikan penanganan, dibersihkan menggunakan amplas, kemudian nanti akan diberikan grease ya atau gomok. Kita cek. Ini kaliper, sensor ABS belakang. Ini karetnya sudah getas ya, sudah getas. Ini sudah getas dan seharusnya layak untuk diganti. Nah, sudah pecah-pecah karetnya, sudah pecah-pecah. Oke.